Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji. Saya akan berbagi cerita mengenai salah satu sahabat Nabi Muhammad yang yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Cerita ini adalah tentang kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah, lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebajikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Abu Bakar termasuk orang yang utama masuk Islam. Ia adalah sahabat Nabi Muhammad yang paling setia mendampingi Rasulullah sejak masuk Islam sampai meninggal. Ketika Nabi Muhammad berhijrah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakarlah yang menemaninya. Pada hari yang sama, para tokoh kafir Quraisy sedang mengepung rumah Rasulullah. Mereka berniat membunuh Rasulullah setelah lewat tengah malam. Mereka meyakini inilah cara terakhir untuk menghentikan Rasulullah. Namun dengan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah keluar dari rumah menuju rumah Abu Bakar tanpa diketahui oleh orang-orang yang memusuhinya. Lalu Abu Bakar pergi menuju ke arah Yaman, arah selatan Mekah. Tidak langsung menuju ke arah Madinah. Mereka pun tiba di Goa Sur. Abu Bakar membantu Rasulullah sambil menggendong naik ke atas ke bukit di depan mulut goa. Lalu Abu Bakar menyopek kain yang dipakainya untuk menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding goa. Abu Bakar merasa takut bila seseorang dari kaum musyrik mengejarnya itu dapat melihatnya, yang akhirnya nanti Rasulullah akan disakiti oleh mereka. Setelah itu ia berkata, "Silahkan masuk Rasulullah." Dan Nabi Muhammad masuk ke dalam goa, lalu menyandarkan kepalanya ke sebuah batu dan memejamkan matanya untuk beristirahat. Ketika Abu Bakar menjaganya, tiba-tiba kaki Abu Bakar disengat oleh binatang berbisa dari balik lubang yang disumbatnya. Ia berusaha tidak bergerak sambil menahan rasa sakitnya karena khawatir akan membangunkan Rasulullah. Namun rasa nyeri yang sangat membuat air mata Abu Bakar menetes dan mengenai wajah Rasulullah sehingga terbangun dan bertanya, "Apa yang terjadi, wahai Abu Bakar?" "Abu Bakar, aku disengat oleh binatang berbisa, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah meludahi luka Abu Bakar dan rasa nyeri hilang seketika. Rasulullah dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan. Mereka tiba di suatu tempat yang sepi. Abu Bakar melihat sebuah batu besar yang memiliki bayangan. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana. Abu Bakar kemudian meratakan tanah sebagai tempat istirahat Nabi Muhammad. Lalu dihamparkan sehelai jubah kain dan mempersilahkan Nabi Muhammad untuk tidur di atasnya. "Istirahatlah, wahai Rasulullah." Beliau pun beristirahat. Abu Bakar melihat keadaan sekitar. Apa ada orang yang bisa dimintai bantuan? Ia pun bertemu seorang pengembala kambing yang juga mencari tempat untuk berteduh. Lalu ia bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, engkau budak siapa?" Anak muda itu menyebut nama tuannya, seorang Quraisy yang kukenal. Abu Bakar bertanya lagi, "Apa kambing-kambingmu memiliki susu?" "Iya," jawabnya. "Bisakah engkau perahkan untukku?" minta Abu Bakar. Anak muda itu pun mengiyakannya. Setelah diperah, Abu Bakar membawa susu tersebut kepada Nabi Muhammad dan ternyata beliau masih tertidur. Saat beliau terbangun, Abu Bakar berkata, "Minumlah, wahai Rasulullah." Beliau pun meminum susu tersebut. Apa yang dilakukan Abu Bakar ini
menunjukkan kecintaan beliau yang besar kepada Nabi Muhammad. Demikian kisah indah Abu Bakar bersama Rasulullah. Rasulullah ingin bersama Abu Bakar ketika hijrah dan Abu Bakar pun sangat mencintai Rasulullah. Inilah kecocokan ruh, sebagaimana disabdakan Nabi, ruh itu sebagaikan pasukan yang berkumpul berkelompok. Jika mereka saling mengenal, maka mereka akan bersatu. Dan jika saling tidak mengenal, maka mereka akan berpisah, tidak cocok. Demikian kisah kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita bisa menadani sifat-sifat beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.